Selamat pagi anak-anak. Hari ini salam sehat dari Pak Agus. Hari ini Pak Agus akan menjelaskan konsep jarak, titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada dua kedudukan titik terhadap garis. Ini. Yang pertama ada garis AB. Titik P terletak pada garis. Sedangkan titik Q di luar garis. Kalian lihat yang di sebelah. Titik terhadap bidang ada dua, ada bidang alfa. Titik A terletak pada bidang, sedangkan titik B terletak di luar bidang. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya. Jarak antara titik dan titik. Nah, jarak antara dua titik A, titik X1,1 dan B, X2,2. Jarak antara titik A dan B dapat digunakan rumus ini. Ya. Ini akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Contoh ini. Ada titik A, B, C. Ya. Tentukanlah jarak titik B ke C. Maka kamu cari jarak AB berapa, panjang AB dengan rumus ini. Ya, ketemu ini. Jarak AC ketemu ini. Maka jarak B ke C kamu bisa menggunakan teorema Pythagoras yang berbunyi bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari penyiku dikuadratkan. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka jarak BC bisa dicari dari akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, ketemu akar 13. Ya. Nah, itu jarak titik ke titik. Contoh berikutnya, ini. Misalkan Pak Agus berdiri di tower dengan ketinggian 80 meter. Di arah utara ada mobil A, di arah utara di arah barat tower ada mobil B melihat ke Pak Agus dengan sudut 45 derajat. Mobil A melihat Pak Agus dengan sudut 60 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah jarak mobil A ke mobil B, ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Mobil A ke Pak Agus. Lihat segitiga AOT. Ini AOT, lihat ya. OT 80, sudut pandang 60 derajat. Maka untuk mencari panjang AO ini pakai pengertian perbandingan tangan. Jadi di hadapan ada sudut, ada di samping, maka tangan 60 adalah di hadapan sudut per di samping sudut. Nah, ini ya. Maka AO ketemu 47 meter. AO ketemu 47 meter. Terus sekarang lihat panjang OB. TOB. TO 80, sudut 4 ada depan, ada sudut, yang dicari OB samping. Berarti depan, sudut, samping apa? Pakai pengertian tangan juga. Tangan 45 adalah di depan per samping, ketemu 80. Nah, udah. Kan udah AO ketemu, OB ketemu, maka panjang AB bisa didapatkan karena segitiga siku-siku, maka menggunakan teorema Pythagoras. Maka ini AB sama dengan akar dari 47 kuadrat ditambah 8 kuadrat ketemu ini. Akar 8609 ketemu 92 meter. Jadi jarak apa? AB adalah 92 meter. Bentar, saya lanjutkan. Yang kedua, sekarang jarak titik ke garis. Perhatikan itu. Ada garis AB, ada titik Q. Manakah jarak titik Q ke garis AB? Kamu perhatikan ini. Diukur ke sini, diukur ke sini. Nah, ternyata jarak itu adalah yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu adalah biasanya membentuk sudut siku-siku atau sudut ini. Berarti jarak garis AB dari titik Q ke AB ada ini. Jadi Q ke AB berarti siku-siku di sini. Ya. Nah, sekarang contoh ini. Sebuah kubus ABCDFGA, tentukan proyeksi titik A pada garis A, yang A DC, yang B garis BD. Sekarang perhatikan. Kubus ABC, lihat. Perhatikan titik A. Terus perhatikan garis DC.
garis DC. Maka garis DC yang terletak paling dekat adalah titik D. Maka jarak titik A ke garis DC adalah AD. Ya, jadi itu. Jadi jarak adalah yang paling dekat. Ya, nah, yang paling dekat adalah siku-siku. Yang kedua, jarak titik A ke garis BD. Ini garis BD. Nah, yang paling dekat adalah perpotongan BD dengan AC atau AO. Maka jarak titik A ke garis BD adalah AO. Ya. Nah, sekarang saya ulas sebentar. Di dalam segi kubus itu ada sisi, ada rusuk, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Contoh diagonal sisi AC, BD, AF, BE dan sebagainya. Diagonal ruang itu A, AG, FD, CE dan sebagainya. Diagonal sisi itu rumusnya sisi akar 2. Sementara diagonal ruang rumusnya sisi akar 3. Ya. Tadi contohnya. Sekarang contoh kedua. Ini. Diketahui kubus PQRS TU VW panjang rusuk 4 dan titik X terletak pada perpotongan garis WG dan PV. Hitunglah A jarak titik R ke X ke X, yang B titik X dan garis PG. Nah, ya. Titik X terletak pada perpotongan garis WG dan PV, juga perpotongan antara RT dan SU ya. Dan R ke X adalah, ini lihat ini. Jarak R ke X itu adalah setengah dari R ke T. Sementara RT adalah diagonal ruang. Yang panjangnya berarti sisi akar 3. Berarti kalau rusuknya panjangnya 4, berarti panjangnya RT adalah 4 akar 3. Nah, jarak R ke X itu adalah setengahnya, berarti setengah dikalikan RT ini. Setengah dikalikan RT yaitu 4 kali setengah 2 akar 3. Ya. Nah, sekarang yang contoh B. Tentukanlah jarak titik X ke garis PG. Nah, ini garis segitiga X PG saya keluarkan seperti ini. Ya. Maka panjangnya XG ke XP sama, separuh dari diagonal ruang. Berarti ini 2 akar 3, ini 2 akar 3, PG-nya panjangnya 4. Maka jarak titik X ke PG ini, X ke sini. Saya kode X aksen berarti ini. Jadi jarak garis PG dari titik X adalah XXI. Maka panjangnya XXI bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Saya keluarkan segitiga X X1X. Nah, lihat. XG 2 akar 3. X aksen G separuhnya dari PG, berarti 2. Maka X aksen diperoleh dari miring kuadrat dikurangi penyikunya, berarti ini. Berarti 2 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Akar 8, 2 akar 2. Jadi jarak titik X ke garis PG adalah 2 akar 2. Itu pembahasan jarak titik ke garis. Sekarang kita bahas materi yang berikutnya. Ini. Yaitu jarak titik ke bidang. Perhatikan ini. Dalam suatu bidang dapat dibuat titik-titik yang menjadi garis. Dan fungsi garis tersebut untuk mewakili bidang pada saat mencari jarak titik ke bidang. Lihat, kamu perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus KLMN OPGR dengan rusuk 6 ya, rusuknya 6. Perhatikan segitiga KMR. Tentukanlah jarak titik N ini ke bidang KMR. Nah, lihat. Nah, bidang KMR untuk mencari jaraknya ke titik N diwakili oleh garis RT ini. Ya.
cek RT. Berarti nanti bidang KMR dengan titik N itu akan diwakili garis dan titik, terbentuk segitiga ini RT ya, di sini T R T N ini ya. Nah sekarang segitiga saya keluarkan di sini. Nah lihat ini R T N ya. Sementara dilihat dulu panjang KM diagonal sisi berarti 6/2. NT setengah diagonal sisi berarti separuhnya ini 3/2. Sementara untuk mencari RT itu adalah Pitagoras, berarti panjangnya RN berarti panjangnya rusuk 6. Berarti 6 kuadrat ditambah panjangnya NT separuhnya diagonal sisi 3/2 ketemu panjangnya RT 3/6. Sudah berarti ini RT 3/6, NT 3/2 ya. Sementara KM-nya tadi. Nah, sekarang lihat jarak titik ke garis ke bidang KMR, bidangnya diwakili RT. Nih. Maka jarak titik ke bidang KMR adalah jarak titik N ke titik S nih. Tegak lurus di sini. Nah, untuk mencari N panjangnya NS itu kita pergunakan perbandingan segitiga besar dengan segitiga kecil. Kamu perhatikan. Segitiga besar RNT. Segitiga kecil SNT. Nah, berarti perhatikan ya. Sisi miring RT sama dengan sisi miringnya yang kecil NT. Ya. Sisi penyiku terpanjang dari penyiku adalah RN. Segitiga kecil adalah SN atau NS. Maka panjang NS dapat diketahui bahwa perbandingan sisi miring yang panjang RT berbanding sisi miring segitiga yang kecil NT sama dengan penyiku yang paling panjang RN yang segitiga besar berbanding penyiku yang paling panjang segitiga kecil NS. Nah, ini. Maka kali silang RT kali NS sama dengan RN kali NT. Maka NS adalah RN kali NT dibagi RT. Sudah tinggal memasukkan nilainya. Tadi yang ketemu di sini. Ini dirasionalkan NS 2/3. Jadi jarak bidang KMR ke titik dari titik N adalah 2/3. Jadi di dalam yang diterangkan Pak Agus tadi, jarak titik ke titik, garis ke bidang ataupun titik ke garis itu sebagian besar menggunakan teorema Pitagoras atau dengan perbandingan seperti soal nomor contoh ini. Jadi nanti kalau kamu belum jelas, videonya diulang lagi. Kalau kurang jelas lagi, bisa hubungi Pak Agus secara pribadi. Nanti akan dijelaskan ulang. Jadi demikian hari ini pembahasan konsep jarak, titik, garis, dan bidang sudah dijelaskan Pak Agus. Kalau sudah ngerti, sebentar akan diberi latihan soal. Untuk latihan soal langsung dikirim ke GCR. Oke. Gitu aja keterangan dari Pak Agus. Selamat pagi, dalam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.